Pemirsa, nama Olivia Natania mendadak tenar. Walau mengalir darah seni dari sang ibu, Nia Daniati, tapi Olivia justru memilih jalur seni mengelabui orang. Berkedok lihai meluluskan para peminat calon pegawai negeri sipil, Olivia kini harus berurusan dengan hukum. Selengkapnya dalam liputan khas ragam perkara, anak artis terseret CPNS fiktif. Tak sedikit masyarakat memimpikan menjadi pegawai negeri sipil, tapi persoalannya jumlah kursi yang tersedia amatlah terbatas. Disitulah oknum-oknum nakal memanfaatkan situasi dengan menawarkan janji-janji manis, mengincar keuntungan pribadi. Saban tahun digelar, pendaftaran calon pegawai negeri sipil praktis tak pernah sepi peminat. Apalagi situasi saat ini, boleh dibilang tak mudah mendapatkan pekerjaan. Tahun ini pendaftaran CPNS disebutkan mencapai sekitar 4,5 juta peminat. Maka dapat dibayangkan betapa ketat persaingan untuk mendapatkan tiket lolos diterima. Situasi itu tampaknya dibaca Olivia Natania dan suaminya Rafli Entilaar yang kemudian memantik akal bulus mereka, melirik cuan dari para pendaftar. Menurut Olivia, ini adalah menurut dia ini les. Dia bilang les CPNS untuk masuk, ya les CPNS. Tetapi les itu juga sedang dicek ya sama penyidik, betul nggak les ini. Nah itulah ketika dicek memang ada beberapa yang les, ada juga yang tidak. Nah jadi penyidik berkeyakinan bahwa ini adalah modus, makanya diangkat menjadi tersangka lah. Tak hanya menggelar bimbingan persiapan menghadapi tes CPNS, Olivia juga berperan layaknya orang yang memiliki posisi penting di birokrasi. Selain itu, Olivia gesit menebar pemikat ke banyak orang lewat jalur prestasi yang seakan-akan menjanjikan jalan mulus menjadi CPNS. Bahkan demi meyakinkan mangsanya, belakangan terkuak jika Olivia disebut lancang mencatut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait video pelantikan PNS fiktif itu. Informasi itu sampai pula ke Karnu dan Agustin. Keduanya sama-sama meneruskan informasi itu ke keluarga maupun orang-orang terdekat masing-masing. Bahkan Karnu kemudian mengklaim menyetor 40 juta rupiah ke Olivia sebagai pelicin agar anaknya dapat diterima sebagai CPNS. Meski culas, namun jurus Olivia terbukti ampuh menjaring mangsa. Setidaknya 225 peminat disebut-sebut tergiur iming-imingnya. 9,7 M, itu kita pertanyakan. Sampai detik ini kita tidak pernah tahu gitu loh, angka segitu. Dan tidak pernah, jumlah 225 orang. Tolong dipertanyakan dengan pelapor, bisa nggak ditunjukkan orang-orang tersebut? Mereka ini kan jalur prestasi yang menggantikan PNS yang meninggal dunia ataupun dia tersangkut perkara pidana lah gitu ya, seperti narkoba dan lain-lain. Sehingga para korban itu menjadi yakin ketika tersangka itu menyerahkan bukti berupa SK dari BKN dengan lambang Garuda itu. Itulah yang membuat yakin dan sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk memberikan uang pada tersangka. Dari mulai yang paling kecil 20 juta sampai terbesar itu 126 juta gitu. Tapi susah keterangan saksi-saksinya menyatakan dia memastikan bahwa ada jalur prestasi gitu untuk mengganti korban-korban COVID dan pegawai-pegawai yang sudah pensiun. Saya heran juga modus seperti ini bisa membuat orang terpedaya dan timbul ratusan korban. Olivia Natania memang telah diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Sementara 4 tersangka lain identitasnya belum diungkapkan pihak berwajib. Di
saat proses hukum kasus ini berjalan, polemik apakah praktik culas yang digunakan Olivia termasuk suap atau bukan mengemuka. Memang ada beberapa korban ya yang tadinya itu berniat untuk memberikan keterangan di pihak kepolisian, namun kemudian membatalkan atau menunda gitu karena ada statement dari Fartabas yang bilang bahwa kalian juga menyogok gitu ya, sehingga kalian bisa masuk ke penjara. Itu yang membuat mereka takut. Kita bilang ini bukan penyogokan, hanya para korban diminta membayar administrasi oleh Oli begitu. Apanya nyogok? Nggak ada. Mereka hanya mendengar saya ngomong bahwa orang yang menyuap bisa kena juga, gitu aja mereka takut. Bukan menakut-nakuti. Mereka yang ketakutan. Kan saya nggak punya kapasitas, nggak ada kaitannya untuk ditakuti gitu. Lihat ininya, peristiwanya, lihat kasusnya gitu ya. Kalau dilihat sepintas antara penyuap dengan yang disuap, itu mestinya kena dua-duanya. Ya kalau melihat tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya, baik yang disuap maupun penyuapnya itu melanggar hukum. Gitu. Artinya bisa diproses secara hukum, gitu ya. Tetapi kalau penyuapnya dia datang kepada orang yang minta disuap itu karena pengaruh ya dari bujukan atau rayuan dari orang yang minta suap gitu ya, maka dia nggak bisa disalahkan gitu karena dia ditawarkan gitu. Penerimaan calon pegawai negeri sipil semestinya semakin sadar bila penerimaan CPNS tidak dikenakan biaya sama sekali. Karena itu pula, kalau ada yang memberitahu informasi pendaftaran CPNS ada biayanya, dapat dipastikan itu penipuan. Dengan adanya kasus perantara CPNS yang mengatasnamakan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menanggapi janji-janji dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Masyarakat perlu mencari tahu kebenaran informasi yang diperoleh. Pengadaan CPNS saat ini di Indonesia sudah sangat transparan. Seluruh informasi sudah disampaikan baik melalui media sosial maupun media elektronik yang berisi mekanisme pengadaan CPNS.